Dia sudah berkorban segalanya untuk suaminya. Tapi balasannya justru dibuang seperti sampah. Mas, apa salahku? Aku sudah mencoba jadi istri yang baik, selalu ada untukmu, bahkan saat kita tak punya apa-apa. Aku rela lapar, asal kamu bisa makan. Aku rela sakit, asal kamu tetap kuat. Tapi kenapa? Kenapa balasannya begini? Apa cintaku memang tak pernah cukup untukmu? Ia bertahun-tahun melayani dengan tulus, meski sering hanya dibalas dingin. Mas, sarapan sudah aku siapin. Ini ada telur kesukaan Mas, sama sambal buatan aku. Aku sengaja bangun lebih pagi, biar Mas bisa makan tenang. Aku buru-buru. Nggak usah ribet. Aku bisa beli di luar. Tapi Mas, makanan di luar nggak sehat. Aku khawatir kalau kamu kebanyakan makan sembarangan, nanti sakit. Aku nggak mau lihat Mas sakit. Aku bilang nggak usah. Kamu itu terlalu banyak mikirin hal sepele. Iya Mas, aku cuman pengen jaga kesehatan kamu. Aku begini karena aku sayang. Dulu semuanya begitu berbeda. Sayang, aku bahagia banget ada kamu. Kamu nggak pernah ngeluh meski kita hidup susah. Aku rela susah bareng Mas. Selama kita saling dukung, aku yakin kita bisa lewatin apa aja. Aku janji, aku gak akan pernah berubah. Aku akan jaga kamu selamanya. Janji itu masih terniang jelas. Tapi semuanya kini hanya tinggal kenangan. Udahlah, jangan bandingin dulu sama sekarang. Aku sekarang butuh ketenangan, bukan ocehan tiap pagi. Mas, kenapa sekarang kamu beda banget? Apa aku udah nggak cukup lagi buat kamu, Mas? Sudahlah, jangan tanya yang aneh-aneh. Aku capek dengarnya. Aku cuma takut kehilangan kamu. Aku masih percaya kamu gak akan berubah. Ia mencoba menutup mata. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal sebentar lagi, rahasia gelap itu akan terbongkar. Dan ketika kebenaran muncul, bukan hanya hatinya yang hancur, tapi seluruh rumah tangganya akan runtuh. Malam demi malam, sikap Andi semakin berubah. Pulang larut, banyak alasan, dan semakin jauh dari istrinya. Mas, kamu di mana ya? Aduh, biasanya jam segini sudah ada di rumah. Akhirnya pulang juga. Aku sudah siapkan makan malam, Mas. Masih hangat kok. Ayo makan dulu sebelum mandi. Aku capek. Jangan banyak tanya. Aku mau mandi, habis itu tidur. Akhir-akhir ini kamu sering pulang larut. Ada masalah di kantor ya? Kalau ada yang bisa aku bantu, bilang aja. Aku bilang jangan tanya. Kamu itu ngerti bahasa Indonesia sederhana nggak sih? Jangan tanya. Mas, aku cuma khawatir. Kamu bikin aku tambah pusing. Aku capek. Di luar pulang malah ditanya-tanya. Aku bukan mau ganggu, Mas. Aku khawatir, Mas. Kamu mau kemana lagi? Ini udah malam, Mas. Jangan halangi aku. Aku sudah bilang, urusan ini bukan buat kamu campuri. Kamu sembunyikan apa, Mas?
dariku? Kenapa aku merasa kamu makin jauh? Hati kecilnya berteriak, ada yang tak beres. Dan ia benar, karena sebentar lagi pengkhianatan itu akan terlihat dengan mata kepalanya sendiri. Berharap semua baik-baik saja. Mira tetap menyiapkan sarapan untuk suaminya. Walaupun semalam dia tidak tahu kemana perginya sang suami. Mas, siapa perempuan ini? Ini Ratna. Mulai sekarang, dia tinggal di sini. Tinggal di sini? Mas, aku ini istrimu. Kok ada perempuan lain masuk rumah kita? Istri. Astaga, aku kira pembantu. Baju lecek, bau keringat lagi. Pantes aja Mas Andi ogah sama kamu. Mana tahan Mas Andi seranjang sama cewek model gini. Mas, aku mulai dari nol. Aku rela lapar, rela dihina, asal kamu bisa berdiri. Semua yang aku punya, aku kasih buat kamu, Mas. Kenapa balasannya begini? Udah Mbak, jangan drama. Kalau kamu memang baik, Mas Andi nggak akan lari ke aku. Nyatanya, aku yang dipilih. Ngaca aja deh, bibir pecah-pecah gitu gimana bisa muasin Mas Andi. Lihat bibirku, lembut gini Mbak. Tiap detik aku kasih lip balm. Mas, tolong bilang ini cuma salah paham. Bilang kalau aku masih istrimu. Cukup. Aku bilang Ratna ada di sisiku sekarang. Mulai hari ini, dia yang aku anggap istri. Kamu jangan ikut campur lagi. Dengar tuh Mbak, Mas Andi udah anggap aku istri. Mbak mundur aja, jangan bikin malu diri sendiri. Malam ini Mbak tidur di ruang kamu aja. Tapi kalau mau bantu masangin kondom boleh Mbak. Kami belum ada rencana punya anak. Astaga, segitu rendahnya aku di mata kalian. Cobaan apa ini? Hari itu, cinta yang ia jaga dengan sepenuh hati hancur di depan matanya. Dan lebih perihnya lagi, penghinaan itu datang dari orang yang dulu ia sebut suami. Tapi penderitaan Mira baru saja dimulai. Dia sudah berkorban segalanya untuk suaminya. Tapi balasannya justru dibuang seperti sampah. Mas, apa salahku? Aku sudah mencoba jadi istri yang baik, selalu ada untukku, bahkan saat kita tak punya apa-apa. Aku rela lapar asal kamu bisa makan. Aku rela sakit asal kamu tetap kuat. Tapi kenapa? Kenapa balasannya begini? Mira bukan hanya kehilangan rumah dan suami, tapi juga kehilangan segalanya. Kemapanannya direbut oleh suami yang sekarang meninggalkannya. Dia merasa lapar, sendirian, dan tak tahu harus kemana. Ya Tuhan, aku lapar banget. Perutku kosong, rasanya melilit. Tapi aku nggak punya apapun. Kalau aku minta, pasti aku terlihat hina. Dek, muka kamu pucat banget. Kamu kenapa? Duduk di sini aja dari tadi. Maaf Tante, aku cuma numpang duduk sebentar aja kok. Aku nggak apa-apa. Kamu belum makan ya? Tante,
Ada ayam geprek sisa, masih hangat. Kamu makan ya. Ayam geprek. Ya Tuhan, aku benar-benar lapar. Tapi kalau aku terima, apa aku masih punya harga diri? Aku takut dianggap pengemis. Kamu jangan banyak mikir. Makan itu kebutuhan loh. Gak ada yang hina dari menerima kebaikan. Tapi Tante, aku nggak punya apa-apa buat ganti. Dengar ya, kadang Tuhan kasih kesempatan kita untuk berbagi. Dan malam ini, kamu adalah tamu yang Tuhan kirim untuk saya. Ambil, makanlah. Jaga dirimu dulu. Terima kasih Tante. Semoga Tuhan balas kebaikan Tante. Kalau kamu nggak ada tempat tidur malam ini, menginaplah di ruko saya. Saya juga sendirian di sini. Terima kasih Tante. Kalau boleh, aku tidur di depan ruko Tante saja. Tante paham. Tante pernah di posisi kamu. Setelah semua yang pernah Tante alami, Tante tidak menyalahkan kamu karena tidak bisa lagi percaya dengan orang. Maksudnya gimana Tante? Jangan terlalu lama berduka. Buka lagi hati kamu. Terima kebaikan Tante. Kamar Tante memang kecil. Ranjang pun cuma satu. Tapi Tante mau berbagi sama kamu. Agar kamu tahu bahwa masih banyak cara untuk hidup bahagia di dunia ini. Ya Tuhan, aku sudah dibuang, diremehkan. Tapi Engkau masih kirimkan orang baik untuk menolongku. Apakah ini tandanya aku harus tetap bertahan? Malam itu, Mira makan dengan air mata. Antara harga diri dan kebutuhan, ia akhirnya memilih hidup. Dan dari situlah, secercah cahaya kecil kembali menyala di hatinya. Walaupun masih ada rasa curiga yang hinggap di hatinya. Dari ruko sederhana itulah, hidup Mira perlahan berubah. Ia belajar banyak hal dari sang ibu pemilik ayam geprek. Tentang kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan. Dek, jangan malu kerja begini ya. Dari dapur kecil pun bisa lahir rejeki besar. Ingat, tangan yang mau bekerja pasti diangkat derajatnya. Terima kasih Tante. Saya pikir hidup saya sudah berakhir. Tapi Tante ngajarin saya bahwa kebahagiaan bisa kita raih selama kita mau berusaha. Hari demi hari, bulan demi bulan, Mira tak pernah mengeluh. 6 bulan berlalu, ruko ayam geprek itu kini dipenuhi pembeli setiap harinya. Lihat dek, dulu tempat ini sepi, sekarang ramai sekali. Semua karena kamu melayani orang dengan hati. Gak mungkin bisa begini tanpa Tante. Saya cuma ikut belajar dari Tante. Tante yang sudah jadi cahaya di saat saya gelap. Tetapi sesuatu yang tidak diduga menghampiri Mira di saat dia mulai merasa nyaman. Akhirnya datang juga kamu. Mama, sudah saat kita pulang. Ikut aku ke luar negeri. Aku ingin Mama menikmati hari tua bersama keluarga. Mama terlalu lama bermain-main seperti ini. Dek, kenalin. Ini anak tante. Loh, ini? Apa dia bukannya pemilik restoran itu yang besar banget? Apa itu yang cabangnya itu banyak? Iya, betul. Tapi kadang tante rindu masak. Rindu melayani pelanggan. Melihat pelanggan makan dan puas di depan kita. Makanya, Tante bikin ayam geprek ini.
Iya, betul. Kamu suka anak tante nggak? Masih single loh dia. Apa? Aku? Ya udah, kenalan dulu aja kalian. Tapi begini dek, tante pengen kamu jadi pemilik warung geprek ini. Tante akan urus semuanya. Dan tante akan bantu kamu. Karena tante suka sama kamu. Tapi, Tante, saya ini siapa? Apa saya pantas menerima semua ini? Justru karena kamu tahu rasanya sakit. Dan orang yang tahu sakit akan menghargai nikmat. Kamu pantas, dek. Jaga usaha ini dan teruslah kuat. Dari perempuan yang dulu dihina dan dibuang, kini Mira berdiri tegak sebagai pemilik usaha ayam geprek yang ramai. Tapi perjalanan hidupnya masih menyimpan satu bab besar. Balas dendamnya kepada Andi. Lima tahun telah berlalu, dari ruko di pinggir jalan, kini Mira menjelma menjadi pengusaha besar. Ayam geprek yang dulu ia jajakan bersama seorang ibu, kini telah menjelma menjadi waralaba dengan ribuan cabang di seluruh negeri. Dulu aku dibuang seperti sampah. Aku pernah merasa hidupku berakhir, kelaparan, sendirian. Tapi dari titik terendah itulah aku belajar banyak. Tak hanya itu, langkah Mira semakin tinggi. Perusahaan tempat Andi dulu bekerja, kini resmi dibeli oleh Mira. Inilah jalanku. Aku tidak lagi jadi korban. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan hari ini, Andi akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku akan ambil semua. Selamat ya Andi, pemilik perusahaan baru. Mau ketemu kamu. Mungkin kamu mau naik jabatan. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan kesempatan ini. Loh, kamu Mira kan? Mira? Kamu Mira kan? Pegawai di sini memang tidak sopan ya. Andi jangan lancang. Itu pemilik perusahaan baru kita. Mira, apa maksudnya semua ini? Pak, pecat orang itu. Saya nggak mau lihat dia besok. Pak, jangan pecat saya. Cicilan rumah, mobil, dan kartu kredit saya masih banyak. Mira, kamu jangan kurang ajar ya. Pokoknya aku mau pergi. Males aku. Rumah mau ditarik sama bank kayak gini. Semua ini karena kamu banyak beli barang nggak perlu. Tas mahal, liburan ke luar negeri, sama baju tiap hari. Aku ogah sama cowok miskin, kayak kamu. Udah ah, jemputan udah datang. Ayo Ratna cantik, ikut Mbak. Aku akan ambil semuanya, Andi.